Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah channel yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah seorang ratu agung yang terkenal dalam sejarah Islam, Ratu Balqis, pemimpin kerajaan Saba. Kisah ini penuh dengan pelajaran tentang kebijaksanaan, keimanan, dan kekuasaan yang bijaksana. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah channel sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel ini, agar terus berkembang menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan islami. Dalam sejarah, Ratu Balqis dikenal sebagai pemimpin kerajaan Saba, sebuah kerajaan yang kaya raya di wilayah Yaman. Kekuasaan Balqis sangat luas, ekonominya maju, dan rakyatnya hidup makmur. Ia dikenal sebagai ratu yang cerdas, adil, dan memiliki kekuasaan penuh atas negerinya. Ratu Balqis bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga simbol keindahan dan kebijaksanaan. Para sejarawan menggambarkannya sebagai wanita yang sangat pintar dalam mengambil keputusan. Dalam Al-Quran, kisah Ratu Balqis banyak disebut dalam surah An-Naml. Namanya begitu harum hingga disebut dalam kitab-kitab Samawi. Meski memiliki kekuasaan besar dan kekayaan melimpah, Ratu Balqis belum mengenal ajaran tauhid. Rakyatnya pun masih menyembah matahari dan berhala. Namun, keadaan itu berubah ketika datang surat dari Nabi Sulaiman, yang mengundangnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Surat tersebut membuat Balqis berpikir keras tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak langsung marah atau menolak, melainkan mempertimbangkan dengan hati-hati. Inilah tanda pertama kebijaksanaan Ratu Balqis. Ia tidak gegabah dalam membuat keputusan. Kebijaksanaan ini yang kemudian mengantarkannya kepada perjalanan spiritual yang luar biasa. Dan perjalanan itu, sahabat sekalian, dimulai ketika ia memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dikisahkan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Surat tersebut dibawa oleh seekor burung hudhud, yang lebih dahulu mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan kerajaan Saba. Isi surat itu sangat singkat, namun mengandung makna yang dalam, menyeru Ratu Balqis untuk meninggalkan penyembahan matahari dan menyembah Allah semata. Ketika menerima surat itu, Balqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaannya. Ia meminta pendapat mereka, menunjukkan sikap pemimpin yang menghargai musyawarah. Namun, ia tetap menjadi penentu utama dalam segala keputusan penting. Para pembesarnya mendorong untuk menghadapi Nabi Sulaiman dengan kekuatan militer. Namun, Balqis justru memilih jalan damai. Ia mengutus utusan dengan hadiah-hadiah mewah untuk Nabi Sulaiman. Ia ingin menguji, apakah Nabi Sulaiman hanya menginginkan kekayaan, atau benar-benar seorang utusan Tuhan? Tindakan ini menunjukkan betapa cerdiknya Balqis dalam menjaga martabat kerajaannya tanpa harus terlibat perang. Namun, Nabi Sulaiman dengan tegas menolak hadiah-hadiah tersebut, menandakan bahwa misinya bukan tentang dunia, tetapi tentang dakwah kepada Allah. Balqis mulai menyadari bahwa Sulaiman adalah utusan yang berbeda dari penguasa lainnya. Setelah hadiah-hadiah mewahnya ditolak, Ratu Balqis memutuskan untuk berangkat sendiri menemui Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang berani dan bijaksana, tidak malu untuk mencari kebenaran. Perjalanan itu panjang dan penuh pertimbangan, karena ia membawa serta sebagian besar bangsawannya. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Balqis dibawa ke hadapannya dengan kekuasaan Allah. Seorang jin ifrit menawarkan untuk membawanya dalam waktu singkat, tetapi seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah, menurut sebagian ulama bernama Asif bin Barhiyah, membawanya dalam sekejap mata. Ketika Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman memperlihatkan singgasananya yang sudah diubah sedikit. Balqis pun mengakui keajaiban itu, tanda bahwa ia mulai menerima keagungan Allah. Dalam percakapan mereka, Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah semata, bukan manusia. Balqis pun terpesona, bukan hanya oleh mukjizat itu, tetapi juga oleh keadilan, hikmah, dan keikhlasan Nabi Sulaiman. Setelah menyaksikan kekuasaan Allah melalui mukjizat yang diperlihatkan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis semakin yakin akan kebenaran dakwah Nabi Sulaiman. Dia pun secara terbuka mengakui kebesaran Allah dan menyatakan keislamannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dalam Al-Quran, Ratu Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml, ayat 44. Ucapan itu bukan hanya pernyataan iman, tetapi juga bentuk pengakuan akan kesalahan masa lalunya dalam menyembah selain Allah. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar keikhlasan Balqis, seorang ratu agung, untuk merendahkan dirinya di hadapan kebenaran. Dia tidak mempertahankan ego, tahta, atau tradisi semata-mata karena gengsi kekuasaan. Setelah masuk Islam, Ratu Balqis membawa rakyatnya untuk beriman kepada Allah, sehingga kerajaan Saba pun menjadi negeri yang diberkahi.
Keputusannya memberikan dampak besar, bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan seluruh bangsanya dari kekufuran. Betapa luar biasanya perubahan yang terjadi karena satu keputusan seorang pemimpin bijak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan duniawi bukanlah segala-galanya bila dibandingkan dengan kebenaran dan keimanan. Ratu Balqis mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kebenaran, tidak angkuh, dan tidak mempertahankan kesalahan karena takut kehilangan jabatan. Selain itu, Ratu Balqis juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bersikap bijaksana dalam menghadapi tantangan dan tawaran. Alih-alih memilih perang, ia memilih berdialog dan mencari jalan damai. Ini adalah cermin kepemimpinan yang penuh perhitungan dan tidak emosional. Kecerdasan Balqis dalam memahami tanda-tanda kebenaran juga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu mencari ilmu dan kebenaran dengan hati yang terbuka. Ia tidak membiarkan kekuasaan dan kekayaan menutup hatinya dari menerima dakwah tauhid. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun harus selalu siap untuk memperbaiki diri ketika mengetahui bahwa apa yang kita yakini salah. Keberanian mengakui kesalahan adalah tanda keimanan yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh Balqis. Maka dari itu, kisah ini harus menjadi teladan dalam hidup kita untuk selalu mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Demikianlah sahabat Al-Maghfirah Channel, kisah penuh hikmah tentang Ratu Balqis, sang ratu bijaksana yang menemukan jalan kebenaran dan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, serta keberanian dalam menerima kebenaran. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita untuk selalu mencari ilmu, membuka hati terhadap kebenaran, dan berani berubah menjadi lebih baik. Mari kita jadikan kisah-kisah seperti ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki iman dan amal kita di dunia yang penuh ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus dan memudahkan langkah-langkah kita dalam mengejar keridhaannya. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman dan keluarga, komen di bawah tentang pelajaran apa yang sahabat ambil dari kisah ini, dan tentunya subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Support Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini dalam menyebarkan dakwah dan inspirasi Islam ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.